Indonesia adalah salah satu negara yang paling kaya secara biologis dan budaya di dunia. Dengan iklim dan geografisnya, Indonesia merupakan salah satu produsen utama produk pertanian tropis. Lalu, apa itu ketahanan pangan? Ketahanan pangan merupakan ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Ketahanan pangan telah menjadi pusat pembangunan sosial ekonomi secara internasional dan nasional selama lebih dari 40 tahun. Ketahanan pangan melibatkan banyak masalah kompleks mulai dari kesehatan, lingkungan, perdagangan hingga pembangunan ekonomi. Kebijakan proteksionis untuk mencapai swasembada pangan ini tidak sama dengan menjamin ketahanan pangan. Kebijakan ini dapat berpotensi meningkatkan biaya untuk makanan dan memberikan beban ekonomi tambahan kepada konsumen. Alhasil, banyak masyarakat di Indonesia masih rentan pangan, padahal pangan telah disediakan oleh pemerintah secara merata, aman, dan terjangkau. Food waste atau sampah makanan merupakan makanan yang siap dikonsumsi, namun terbuang begitu saja dan pada akhirnya menjadi sampah. Terdapat 7 variabel yang menyebabkan terjadinya food waste secara simultan. Variabel tersebut yaitu pemahaman agama, kebiasaan makanan berlebih, pengetahuan pemanfaatan pangan, jenis kelamin, jumlah porsi makanan, dan penampilan makanan. Setiap tahunnya, sampah makanan di Indonesia menyumbang sekitar 7,3% emisi gas rumah kaca. Jumlah makanan yang terbuang tersebut pada kurun waktu tahun 2000 sampai tahun 2019 juga dapat memberi makan sekitar 29-47% dari total populasi. Akibatnya, diproyeksikan hingga tahun 2025 negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi keadaan yang semakin sulit untuk mencapai, mempertahankan, dan juga meningkatkan keberlanjutan ketahanan pangan. Untuk menanggulangi hal tersebut, diberlakukan reformasi kebijakan dan juga inisiatif fiskal yang dapat mengurangi limbah pangan dan juga gas rumah kaca. Hal tersebut dapat meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia dan juga memberikan manfaat bagi alam. Supply chain adalah suatu konsep pendistribusian produk secara optimal. Berangkat dari definisi tersebut, tujuan dari konsep supply chain adalah untuk efektivitas dan efisiensi. Peran ini sangat berkaitan erat dengan biaya-biaya fisik seperti biaya material, penyimpanan, produksi, dan transportasi. Selanjutnya, mediasi pasar. Mediasi pasar bertujuan untuk memastikan bahwa apa yang dipasok oleh rantai suplai sesuai dengan keinginan konsumen. Peran ini berkaitan dengan survei pasar, pengembangan produk, sampai kepada penetapan harga diskon. Lalu bagaimana cara memaksimalkan kedua peran ini? Jawabannya adalah inovasi teknologi. Teknologi mampu meningkatkan visibilitas, transparansi, dan integrasi seluruh aktor rantai pasok sehingga perkiraan sumber daya akan lebih pasti. Tanihub adalah salah satu contohnya. Kehadiran Tanihub mampu memotong rantai pasok secara efektif. Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan ketahanan pangan, namun masih terdapat beberapa masalah yang tampak besar. Diperlukan upaya sistematis untuk memperbaiki tidak hanya pola makan masyarakat, tetapi juga ketersediaan pangan yang beragam. Pentingnya ketahanan pangan dalam tatanan ekonomi global dan nasional telah dipahami oleh berbagai kalangan, baik itu para kepala negara dan pemerintahan, pimpinan organisasi internasional, dan juga pengelola sektor swasta. Perwujudan ketahanan pangan pada tingkat makro ke depan akan semakin sulit karena kecenderungan pergerakan penawaran dan permintaan pangan menuju ke arah yang berlawanan.